segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, ibu dari desainer Didit Maulana dijambret saat berolahraga di Kompleks Perubahan. Sementara seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan diserang 4 orang saat akan melangsungkan akad nikah. Ibu dari desainer Didit Maulana dijambret di Taman Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta. Menurut petugas keamanan, korban sedang olahraga tiba-tiba dijambret kalungnya sampai terjatuh. Akibatnya korban terluka di kepala karena terbentur aspal. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Korban berharap agar pelakunya segera ditangkap. Calon mempelai pria dirawat di rumah sakit usai diserang secara brutal oleh orang tak dikenal saat akan melangsungkan akad nikah. Korban terluka serius di kepala, tangan, dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan memburu para pelaku yang telah diketahui identitasnya. Sementara akad nikah tetap dilakukan meski korban belum sadarkan diri. Sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya kak, bukan kak. Kok nggak salah kak? Kok nggak salah lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Pertama kau minta berapa? Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran, keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir ilegal tersebut. Pelaku meminta parkir dengan mematok Rp30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polres Jakarta Utara menggelar patroli Berantas Jaya 2025 untuk menekan aksi premanisme yang meresahkan warga. Sementara Kapolda Metro Jaya berjanji akan menindak tegas semua pelaku yang terlibat premanisme. Polres Jakarta Utara bersama Dandim 0502 menggelar patroli berantas premanisme. Patroli dimulai dari bagian barat Warakas, Jakarta International Stadion, Danau Sunter, dan Pelumpang. Patroli gabungan juga menyasar wilayah Islamic Center, Jalan Pegangsaan 2, serta Bundaran Boulevard Kelapa Gading. Patroli Berantas Jaya 2025, gabungan TNI Polri, guna menekan angka kriminalitas di wilayah Jakarta Utara. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menyatakan akan menindak tegas semua pelaku yang terlibat premanisme. Anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata.
Operasi Berantas Jaya 2025 dilaksanakan selama 14 hari, memberantas premanisme dan aksi debt collector. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jajaran Polres Cimahi mengamankan sejumlah pria dan debt collector atau para penagih utang yang diduga preman meresahkan warga. Beberapa di antaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus pemerasan dan juga kekerasan. Sejumlah pria yang diduga preman tidak berkutik saat diamankan polisi dan TNI dalam kegiatan operasi premanisme yang serentak digelar di beberapa titik di wilayah kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka diamankan setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya tindakan yang meresahkan. Polisi juga menangkap debt collector penagih utang yang sering mangkal di pinggir jalan. Petugas menyita sejumlah berkas yang ditemukan di bagasi motor dari salah satu pelaku. Selanjutnya, para pelaku digiring ke Mapolres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan. Kapolres Cimahi menyatakan operasi premanisme serentak digelar di semua polsek di wilayah hukum Polres Cimahi. Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang mana meresahkan, mengganggu harkamtipmas, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi. Hari ini kegiatan serentak kami berhasil mengamankan baik dari Polres maupun 13 polsek jajaran sejumlah 114 orang. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Viral di media sosial, 2 preman merusak bus di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. 1 pelaku telah ditangkap, sementara 1 lainnya masih dikejar polisi. Mantap. Inilah detik-detik penangkapan MA, seorang pengamen yang melakukan perusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore. Pemuda ini ditangkap tanpa perlawanan. Polisi mengatakan peristiwa perusakan bus berawal saat MA dan SA yang masih buron berusaha masuk ke dalam bus di daerah Bitung, Kabupaten Tangerang. Namun karena kondisi bus penuh oleh penumpang, kedua pelaku tidak diizinkan masuk oleh kernet. Hingga akhirnya terjadi adu mulut dan bus pergi meninggalkan lokasi. Kedua pelaku kesal mengejar bus menggunakan motor. Perusakan terjadi di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Motif perusakan bus karena kedua pelaku geram dan kesal karena tidak diizinkan mengamen di dalam bus. Identifikasi keberadaan daripada salah satu terduga dengan inisial MZ. Ya. Kami laksanakan pengungkapan bersama dan diperoleh bahwa yang bersangkutan melarikan diri di daerah hukum Polsek Balaraja. Penangkapannya di mana, Pak? Kapan? Di daerah Polsek Balaraja. Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang dan dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama. Sementara SA masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. 60 orang terluka usai bus wisata asal Citerep, Bogor terguling di kawasan Menes, Banten. Sebelumnya, bus sempat dikejar warga usai menabrak sepeda motor. Duduk aja sini dulu ya. Itu aja. Sini dulu, sini kumpul.
rombongan wisata warga asal Citerup, Bogor, Jawa Barat yang mengangkut satu RT perjalanan pulang dari Pantai Daplangu, Pandeglang. Bus terguling di kawasan Menes, Pandeglang, Banten. Dari keterangan salah seorang korban, kecelakaan bermula saat bis yang mengangkut sekitar 60 penumpang menabrak sepeda motor. Pemotor tak terima hingga terjadi kejar-kejaran. Kemudian bus kembali menabrak minibus. Diduga panik, sang sopir bus hilang kendali dan terguling di sisi jalan menanjak. Nah, nyampe dari peristiwa sendiri jam berapa itu kira-kira? Pas aja maghrib, pas aja. Nah, Bu, peristiwanya itu? Nggak tahu, saya lagi duduk. Soalnya di tengah saya nggak lihat jalan. Dia mau ke arah pulang, berlawanan. Nah, si mobil bis ini nabrak Scoopy, motor Scoopy. Nah, Scoopy ini otomatis marah kan, ngejar akhirnya. Ada bahasa kasar lah gitu, ngejar. Nah, keduanya dia juga nabrak mobil sedan mini. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Petugas kepolisian dan tim SAR turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.